Bantu ya teman-teman juga mengingatkan. Baik, silakan Pak Aril untuk melanjutkan presentasi di kelompok Bapak. Saya silakan. Ya, baik. Izin Bapak, mau dibuka dulu Bapak atau kami langsung saja? Ada di record Pak Aril. Sudah siap. Ya. Itu di apa ditampilkan PPT-nya. Baik Pak. Baik Pak, sebentar. Pak Adnan, sudah masuk Pak Adnan? Pak Adnan belum masuk ya? Belum masuk Pak Adnan, Pak Aril. Yang presentasi siapa Bu Indri? Pak Aril, Pak. Kelompoknya Pak Saya Aril. Bapak. Ya, tolong di apa di PPT-nya ditampilkan. Baik Pak, baik. Sebentar Pak. Pak Adnan lagi di perjalanan tapi sebentar lagi sampai. Nanti bisa di apa sama Bu Fia atau Bu Nia ya. Ril, yang lain Maril. Yang lain mana? Baru 30 ini. Ya Pak, masih kami panggil di grup mahasiswa. Ya, Ya, sebentar ya Bapak. Izinkan 1 sampai 2 menit lagi Pak. nanti saya nggak yang tadi saya Assalamualaikum. bicarakan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, dimulai saja Pak Adnan. Langsung dimulai aja ya. Ya, ya. Bentar, tadi Bapak Assalamualaikum mau bilang warahmatullahi apa Bapak? Punten. Silakan Bapak. Pak dosen, silakan. Ya, Ya Pak. ya jadi saya juga ini apa ada acara. Tadi Pak Aril yang udah tahu ya. Nanti Ya, koordinasi sama Pak Aril ya. baik Bapak. Ya, kita mulai saja Ya, ya Bapak ya. Silakan Pak Adnan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. dan Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi yang saya wabarakatuh. hormati dan Bapak dosen yang saya hormati pula. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada mata kuliah hari ini yaitu geografi ya. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang
program kependudukan dalam perspektif geografi sosial lingkungan. Dan pada kesempatan kali ini yang akan memberikan materi yaitu Bapak Agam Muhammad Sahril, kemudian saya sendiri Adnan Ma'ruf dengan Ibu Nia Kurniasari dan Ibu Sepiah. Untuk lebih hikmat lagi pada kesempatan kali ini, maka kita awali presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanpa memperpanjang waktu, yang akan pertama presentasi pada kesempatan kali ini yaitu adalah saya. Maka dari itu mohon Bapak Ariel next untuk slide-nya. Latar belakang daripada makalah yang kami sajikan itu tentang geografi sosial mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan alam dalam konteks keruangan. Elemen paling dinamis dalam kajian ini adalah antropolosfer atau populasi manusia. Di mana yang pertama ada pertumbuhan tak terkendali, laju reproduksi melalui kemampuan alam untuk memulihkan diri memicu ketidakseimbangan ekosistem. Yang selanjutnya adalah ada degradasi lingkungan, yaitu eksploitasi ruang berlebihan demi kepentingan manusia, merusak hukum ketergantungan ekosistem. Selanjutnya itu adalah respon atau program kependudukan. Pemerintah merancang intervensi holistik untuk mengatur distribusi dan kualitas penduduk. Next, Pak. Nah, kemudian masih dalam latar belakang rumusan daripada masalah makalah yang kami sajikan. Yang pertama, apa kaitan dinamika kependudukan dengan geografi sosial lingkungan? Kemudian, apa saja program kependudukan utama di Indonesia dan bagaimana analisis keruangannya? Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana dampak program kependudukan terhadap daya dukung dan kelestarian lingkungan. Maka dari rumusan masalah tersebut disimpulkan menjadi tujuan penulisan makalah. Yang pertama yaitu menjelaskan interaksi antara dinamika penduduk dan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua menganalisis kebijakan kependudukan di Indonesia dari perspektif geografi sosial dan keruangan. Yang ketiga yaitu menguraikan efektivitas program kependudukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, Pak. Nah, kemudian konsep dasar ekologi dan dinamika penduduk, ekologi dan manusia. Seperti hanya kita ketahui bahwa ekologi itu, ilmu ekologi terdiri dari dua kata, yaitu ekologi yang dimaksud secara etimologi bahwa ilmu berasal dari bahasa Yunani yang berarti oikos itu rumah dan logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu ekologi yaitu memposisikan manusia sebagai komponen biotik istimewa yang memiliki akal budi. Nah, kemudian selanjutnya, manusia memiliki peran dominan dalam memodifikasi komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. Jadi, apapun hasilnya manusia yang mengolah antara kehidupan yang lingkungan kehidupan yang hidup dan lingkungan yang mati di sekitar manusia itu sendiri. Kemudian di dalam ekosistem berlaku hukum saling ketergantungan yang kaku, yaitu keselarasan hanya tercapai bila terjadi keseimbangan dan interaksi. Artinya bahwa memang apa yang dilakukan oleh manusia diumpama itu tergantung daripada manusia itu sendiri apakah dia selaras dengan lingkungannya ataupun tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah tiga variabel utama demografi. Yang pertama itu adalah fertilitas atau angka kelahiran yang menentukan laju pertumbuhan manusia. Kemudian yang kedua yaitu mortalitas, yaitu angka kematian yang mempengaruhi struktur usia populasi. Yang selanjutnya adalah migrasi, yaitu perpindahan penduduk yang mengubah distribusi spasi. Jadi artinya manusia sendiri dari
angka kelahirannya ataupun dari struktur usia populasi serta perpindahan atau migrasinya itu yang akan mempengaruhi terhadap lingkungan di sekitarnya. Next, Pak. Nah, kemudian daya dukung lingkungan dan ekologi overshoot. Daya dukung lingkungan atau capacity yaitu jumlah maksimum populasi yang dapat didukung satu lingkungan secara berlanjut tanpa merusak ekosistem pada dasarnya. Nah, dampak ekologis overshoot yang dimaksud dengan dampak ekological overshoot yaitu adalah kelebihan beban ekologis. Di antaranya yaitu yang tadi Pak. Nah, dampaknya yang pertama adalah alih fungsi lahan. Konversi hutan dan kawasan lingkungan menjadi permukiman, infrastruktur dan lahar pertanian intensif. Artinya terjadi konspirasi ruang hijau dan kawasan lindung secara tidak terkendali. Misalnya tadi konservasi hutan primer atau daerah resapan air menjadi kawasan pemukiman padat. Infrastruktur abu-abu dan lahan pertanian intensif demi memenuhi kebutuhan dasar logistik populasi. Yang kedua adalah krisis air atau populasi yang dimaksud adalah penurunan cadangan air tanah, pencemaran tanah, udara dan badan sungai akibat limbah yang melampaui daya netralisasi alam. Maksudnya adalah penurunan drastis volume dan mutu cadangan air tanah akibat eksploitasi berlebihan, krisis air bersih, perkotaan, serta pencemaran lingkungan yang masif pada media tanah, udara, dan badan sungai akibat volume limbah domestik yang melampaui data netralisasi alam. Yang selanjutnya adalah kerentanan bencana, yaitu artinya peningkatan kerentanan bencana. Maksudnya adalah meningkatnya risiko banjir, kekeringan, dan longsor akibat rusaknya fungsi hidrolis atau DAS. Yang dimaksud dengan kerentanan bencana itu adalah meningkatnya paparan dari resiko masyarakat terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang, banjir rob, kekeringan, dan tanah longsor yang dipicu oleh rusaknya fungsi hidrolis daerah air resapan atau DAS yang akibat desakan dari ruang pemukiman. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Saya lanjut untuk selanjutnya Ibu Nia. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adnan. Saya izin melanjutkan presentasi kembali pada slide berikutnya ya. Itu tentang redefinisi makna program kependudukan. Artinya di sini adalah ada dua sudut pandang. Kita lihat dari perspektif paradigma sempit dan perspektif geografi sosial lingkungan dengan cakupan yang lebih luas. Untuk paradigma sempitnya mungkin di sini apa ya? Kita selama ini sering terjebak pada pandangan sempit bahwa urusan kependudukan ini hanyalah urusan angka. Bisa kita lihat dari berapa jumlah bayi yang lahir, kemudian berapa banyak penduduk yang harus dikurangi, atau mungkin sekedar bagaimana memenuhi data statistik di atas kertas. Nah, kita sering melihat penduduk hanya dilihat dari sebagai beban yang harus kita hitung. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas atau cangkapan yang lebih luas mengenai geografi sosial lingkungannya, bahwa kependudukan ini bukan lagi sekedar soal jumlah, melainkan soal bagaimana manusia menempati ruang dan bisa berinteraksi dengan alam. Bumi ini kan cakupannya luas ya, dan pasti masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, masalahnya bukan hanya tentang berapa banyak manusianya, tetapi tentang bagaimana kita mengatur pola hidup kita di atas lahan yang terbatas ini. Jadi mungkin kita bisa membawa ini ke dalam lingkup sosial dan lingkup lingkungan. Dari dua kacamata ini kita menjadi sangat menyadari bahwa setiap langkah kita untuk setiap pembangunan yang kita
akan lakukan itu pasti meninggalkan jejak pada lingkungan, sehingga penduduk yang berkualitas ini dilihat dari bukan bukan cuma penduduk yang sekedar terdata atau secara administratif, melainkan penduduk yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Lanjut. Nah, Kak, program keluarga berencana atau KB, kita tahu bahwa program ini lahir pada era zaman Soeharto ya, di tahun 1970, di mana program ini bertujuan untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk. Nah, program ini adalah program pemerintah yang tentunya dikelola oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di mana program ini dirancang untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, serta meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan keluarga. Yang sudah pasti memiliki tujuan secara demografis ya. Sebentar ya. Di sini ada menurunkan total fertility atau PTR. Nah, kita tahu bahwa program KB ini begitu sangat penting dalam membatasi jumlah anak dan perencanaan keluarga yang sehat. Dan tentunya ini sangat membantu pemerintah dalam konteks keluarga berencana. Kemudian menekan laju pertumbuhan LPP ya. Untuk mencapai pertumbuhan penduduk secara seimbang, maka program KB ini ya harus bisa berjalan dengan baik. Sehingga program ini membantu peran pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kemudian dampak geografi lingkungan. Kita tahu secara geografi, sebentar ya, terutama dalam konteks kependudukan dan pengelolaan sumber daya dapat kita lihat pada mengeremnya laju konservasi lahan, sawah, irigasi, dan pemukiman. Sudah pasti berdampak ya untuk lahan-lahan yang ada di wilayahnya masing-masing dan berdampak juga kepada pemukiman. Tekanan pada sumber daya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang akibatnya dapat meningkatkan permintaan akan lahan. Yang hal ini dapat memicu alih fungsi lahan dan eksploitasi lingkungan secara berlebih. Kemudian kepadatan penduduk juga yang tinggi di wilayah tertentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran limbah domestik, berkurangnya ruang terbuka hijau atau RTH, dan hilangnya biodiversitas. Yang akhirnya menimbulkan kerentanan bencana sehingga penggunaan lahan yang tidak sesuai untuk pemukiman di wilayah geografis dan rawan bencana yang akibatnya memperburuk dampak bencana alam akibat efektivitas dari manusia itu sendiri. Kemudian lanjut Pak. Nah, ini mungkin program yang kedua setelah keluarga berencana, yaitu program pemerintah, program transmigrasi dan pemerataan penduduk. Dari dinamika transmigrasi ini dan pemerataan penduduk yang berujung pada tekanan ekologis ekstrim yang dapat menimbulkan beberapa banyak narasi ya gitu. Sehingga program transmigrasi ini yang secara historis dipandang sebagai instrumen untuk melakukan pemerataan penduduk itu menjadi krusial, sehingga narasi pembangunan ini menjadi lebih berpijak pada asumsi kelimpahan lahan, melainkan harus tunduk pada realitas daya dukung ekologis yang terbatas. Nah, narasi ini mungkin yang pertama adalah kegagalan paradigma ruang kosong, terutama di wilayah Jawa ya, itu dan sekitarnya. Karena di Jawa ini kita tahu bahwa terlalu banyak penduduk dan tekanan ekologis yang kurang sehingga menimbulkan upaya pemerintah untuk melakukan transmigrasi ke tempat-tempat yang di luar pulau gitu. Nah, untuk itu
maka mendekati new normal ya. Baik. Kemudian narasi yang kedua adalah transisi dari kuantitas dan kualitas, di mana narasi ini juga bergeser pada menciptakan ruang hidup yang berkelanjutan, sehingga urgensinya itu bahwa eh, kependudukan ini harus difungsikan, transmigrasi ini harus difungsikan sehingga mendapatkan fungsi yang lebih baik gitu. Kemudian singkatnya untuk program transmigrasi di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu bisa tercapai. Yang artinya bahwa program ini menjadi langkah dari pemerintah untuk menjadi proyek pembenahan untuk program kependudukan yang harus dilakukan dengan lebih seimbang. Mungkin itu, dan tantangan dan paradok ekologisnya yang mungkin pasti dihadapi adalah pembukaan hutan masif untuk kawasan pemukiman baru yang mengubah bentang alam secara drastis. Itu sudah pasti ya, karena eh, pembukaan hutan di luar pulau itu pasti berakibat dan berdampak kepada wilayah di hilirnya gitu, yang mengakibatkan pasti banjir dan cuaca gitu. Kemudian mengancam keanekaragaman hayati kawasan tujuan. Eh, yang pastinya wilayah di wilayah transmigrasi seperti di Kalimantan itu pasti keanekaragaman hayatinya seperti mungkin hewan atau mungkin di lingkungan di sekitar sana itu pasti akan mengancam dan akan memusnahkan keanekaragaman hayati yang ada di sana. Dan yang terakhir itu adalah potensi konflik antara eh, para transmigrasi dengan masyarakat adat yang ada di sekitar sana. Itu juga pasti memicu memicu konflik antar para pendatang dengan masyarakat setempat. Sehingga ini juga menimbulkan risiko dan tantangan kepada pemerintah itu sendiri. Pemerintah juga gitu. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Ibu Sepia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nia. Izin melanjutkan, tadi sudah disampaikan beberapa programnya, ada program berencana, kemudian transmigrasi, pada saya ada peningkatan kualitas SDM dalam tata ruang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM itu merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional, sehingga kualitas SDM itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan, tetapi juga oleh kualitas lingkungan tempat manusia itu hidup dan beraktivitas. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Dalam perspektif geografi sosial sendiri, kualitas manusia sangat ditentukan oleh kualitas binaannya ya. Dalam hal ini, program Bangga Kencana yang dilaksanakan oleh BKKBN tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas keluarga dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya membangun SDM yang unggul. Nah, sehingga antara kualitas manusia dan kualitas lingkungan binaan itu memiliki hubungan timbal balik, di mana lingkungan binaan itu dibentuk melalui aktivitas manusia, seperti kawasan pemukiman, sarana sanitasi, ruang terbuka hijau, jaringan air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Lingkungan yang baik akan mendukung kesehatan pendidikan dan produktivitas masyarakat. Namun sebaliknya, bila lingkungan yang buruk dapat menghambat perkembangan manusia dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, maka peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan binaan. Nah, kemudian tantangan utama dalam tadi pembangunan tata ruang itu adalah masih adanya kawasan pemukiman yang kumuh. Permukiman kumuh itu ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Sehingga ini menjadi permasalahan tadi seperti sanitasi buruk, kemudian minimnya ruang terbuka hijau, krisis air bersih, dan rendahnya kualitas SDM akibat lingkungan yang tidak layak. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pendekatan yang integrasi dan berkelanjutan seperti
integrasi program kependudukan dengan kebijakan tata ruang. Ya ini bahwa kebijakan kependudukan itu harus menjadi bagian dari perencanaan tata ruang. Sehingga pertumbuhan penduduk perlu diselaraskan dengan kesediaan lahan, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan dasar agar tercipta pembangunannya berkelanjutan. Dan yang kedua, penyehatan infrastruktur lingkungan permukiman. Maksudnya adalah bahwa pemerintah itu perlu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti sanitasi, drainase, kemudian pengelolaan sampah, sehingga infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi resiko penyakit. Yang ketiga, investasi pada lingkungan binaan yang layak huni. Nah, pembangunan kawasan pemukiman yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan itu merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas SDM, sehingga lingkungan yang layak huni akan mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat kesejahteraan keluarga. Oke, lanjut. Next, Pak Ariel. Dampak demografi versus patologi sosial. Bahwa keberhasilan atau kegagalan tata kelola program kependudukan memiliki dampak yang multidimensional yang akan membentuk lanskap antroposfer suatu wilayah. Nah, program kependudukan yang terencana dengan baik akan mengubah struktur piramida penduduk menuju kondisi yang menguntungkan. Maka jika dikelolanya dengan baik, maka akan muncul demografi. Namun jika gagal dikelola akan menimbulkan patologi sosial spasial. Nah, pada bonus demografi dinyatakan berhasil itu jika terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pembangunan apabila penduduk usia produktif memiliki pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai. Maka dampak positif dari bonus demografi itu antara lain, pertama, inovasi teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan, sumber daya yang berkualitas mampu mengembangkan teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, kayak seperti energi surya, energi angin, dan pengelolaan limbah yang lebih efisien. Kemudian meningkatkan kesadaran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Ini artinya bahwa masyarakat yang terdidik itu lebih mudah memahami pentingnya pengurangan resiko bencana, sehingga penyesuaian terhadap perubahan iklim itu bisa ditanggulangi. Selanjutnya, mengurangi kemiskinan ekstrim dan eksploitasi sumber daya alam yang destruktif. Dengan tersedianya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, mungkin masyarakat tidak lagi bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Jadi, bonus demografi itu dapat menjadi pertumbuhan motor ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan apabila didukung oleh pendidikan, kesehatan, dan tata kelola yang baik. Di sini program disebut program gagal, maka terjadi patologi sosial spasial itu bila mana kondisi munculnya berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan ruang dan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta urbanisasi yang berlebihan, sehingga dampak negatif yang muncul antara lain tadi munculnya pemukiman kumuh atau slum area yang masif. Yang kedua, angka kriminalitas meningkat, sistem sanitasi buruk dan kelangkaan air bersih, dan wabah penyakit lingkungan akibat penurunan kualitas ruang hidup. Oke, boleh dilanjut, Pak. Next. Baik, integrasi sistem informasi geografi atau SIG ya. Di era yang saat ini, pendekatan generalis dalam kebijakan pendudukan itu sudah tidak lagi memadai. Artinya bahwa setiap wilayah itu memiliki karakteristik dan tantangan yang yang unik tersendiri ya, sehingga kebijakan harus bersifat spesifik lokasi. Dalam hal ini, tadi sistem SIG atau sistem informasi geografis hadir sebagai alat analisis wajib untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan. Nah, maka untuk alur integrasi SIG dalam analisis penduduk itu memiliki beberapa proses integrasi melalui tahapan-tahapan. Yang pertama itu input data. Tahap 1 input data itu
sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data dasar kependudukan yang meliputi data sensus, angka beban ketergantungan, serta arus migrasi penduduk. Kemudian yang kedua itu pemodelan tahap 2, pemodelan spasial. Itu seperti kayak eh, data kependudukan yang telah tadi dikumpulkan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem SIG dan dikombinasikan dengan teknologi penginderaan jauh untuk melihat kaitan antara data demografi dengan kondisi fisik wilayah. Kemudian di tahap 3 itu pemetaan indeks tekanan penduduk atau ITP. Hasil dari pemodelan tersebut digunakan untuk pemetaan ITP terhadap lahan secara real time. Hal ini memungkinkan sehingga kita itu bisa melihat wilayah mana yang lahannya sudah terbebani oleh jumlah populasi yang ada dan mana yang memang masih kosong gitu. Kemudian di tahap 4 kebijakan presisi. Itu akhir dari proses ini adalah pengambilan kebijakan yang presisi. Di mana mungkin pemerintah dapat melakukan intervensi tepat sasaran, terutama di zona-zona yang secara ekologis dianggap kritis. Nah, selain untuk kebijakan publik, sistem integrasi SIG ini juga bisa kita aplikasikan ya pada kegiatan pembelajaran karena kita Bapak adalah seorang pendidik ya, apalagi di kelas ini ada semua ada mayoritas guru sehingga eh, kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kepembelajaran keseharian kita. S3 ini dapat diintegrasikan sebagai instrumen pedagogis, sehingga guru bisa memanfaatkan S3 ini untuk mengolah data demografi yang kompleks menjadi materi yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti kayak data-data itu dapat ditransformasikan menjadi LKPD, lembar kerja peserta didik, sehingga siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga mampu melakukan simulasi analisis peruangan. Itu artinya integrasi SIB itu mengubah data angka kependudukan statis menjadi informasi spasial yang dinamis, yang sangat krusial baik bagi pengambilan kebijakan pemerintah maupun sebagai media pembelajaran inovatif di sekolah. Baik itu yang dapat saya sampaikan. Di slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Agam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Izin melanjutkan dari pemaparan rekan-rekan kami di kelompok 9 yang dimana saya di sini akan sedikit menjelaskan eh, lanjutan dari program dan juga apa yang disampaikan oleh Bu Pia dan Pak Adnan tadi secara detail. Nah, yang pertama di sini adalah terkait dengan proyeksi demografi melawan kapasitas ekologi. Nah, Bapak Ibu, jika diperhatikan di tengah grafik ini ya, Bapak Ibu ya, di tengah grafik ini Bapak Ibu bisa melihat adanya garis putus-putus. Nah, mendatar yang melambangkan garis batas maksimum daya dukung atau bisa disebut yang tadi disampaikan carrying capacity ya. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak melakukan apa-apa nih? Nah, garis panah merah ke atas menunjukkan yang ini ya, Bapak Ibu, menunjukkan eh, menunjukkan proyeksi tanpa intervensi program kependudukan. Nah, angka populasi akan terus naik menembus batas daya dukung yang akan mengakibatkan terjadinya kondisi ecological overshoot atau kelebihan beban ekologis. Nah, sebaliknya, garis panah hijau ke kanan ini menunjukkan proyeksi sukses program KB dan distribusi ruang. Dengan adanya program tersebut, pertumbuhan populasi akan melandai dan tetap berada di bawah garis daya dukung yang patah-patah ini yang biru ya. Sehingga lingkungan kita tetap lestari atau sustain sering berjalannya waktu. Baik, itu tadi terkait dengan proyeksi demografinya. Sekarang kita ke matrik analisis keuangan kebijakan kependudukan. Nah, kita akan membandingkan
dua kebijakan kependudukan utama di Indonesia melalui sebuah metrik berikut. Nah, yang dimana ada dimensi analisis dilihat dari fokus intervensi variabel, skala geografis utama, implikasi positif ekologis, dan resiko atau tantangan spasial. Yang dilihat di sini adalah program KB dan program transmigrasi. Fokus intervensi program KB berfokus pada variabel fertilitas, yaitu untuk mengendalikan dan menekan angka kelahiran. Sementara program transmigrasi berfokus pada variabel migrasi, yaitu mengatur distribusi mobilitas geografis penduduk. Selanjutnya, skala geografis. Pada program KB berjalan di skala lokal atau mikro. Nah, tepatnya pada unit keluarga, hanya keluarga saja. Berbeda dengan transmigrasi yang skalanya makro lebih luas atau regional karena melibatkan perpindahan antar pulau. Implikasi dampak positif bagi ekologis, program KB sangat membantu laju urban sprawl, ya, laju urban sprawl, perluasan kota yang tak terkendali, dan melindungi lahan pertanian agar tetap lestari. Nah, di sisi lain, transmigrasi juga berdampak positif untuk mengurangi beban ekologis yang sudah kumulatif di wilayah epicentrum yang padat. Nah, selanjutnya resiko dan tantangan. Tantangan terbesar KB adalah sulitnya melakukan penetrasi program di wilayah pedalaman atau 3T, ya. Tapi sedangkan resiko terbesar dari transmigrasi adalah memicu terjadinya deforestasi karena adanya pembukaan lahan baru. Baik, selanjutnya saya hubungkan dengan kasus secara kontekstual di mana di sini kita lihat realitasnya, ya. Mari kita bahas di sini studi kasus di kawasan Ciampel di saya sendiri, Kabupaten Karawang. Nah, kawasan ini mengalami transformasi yang drastis dari yang awalnya merupakan lumbung padi agraris, kini berubah menjadi pusat manufaktur industri. Nah, lalu proses industrialisasi ini juga memicu arus migrasi masuk yang sangat tinggi ke Ciampel. Akibatnya apa? Terjadilah konversi lahan, di mana lahan pertanian yang basah berubah fungsi menjadi pemukiman padat dan infrastruktur untuk industri. Nah, tentu saja ini akan memicu degradasi lingkungan. Carrying capacity atau daya dukung wilayah tersebut terancam karena ketersediaan air tanah yang menurun dan kualitas udara yang terdegradasi. Lalu sebagai solusinya, kita butuh analisis sensus mikro hingga ke tingkat kecil seperti RT yang berbasis SIG, ya, Sistem Informasi Geografis, agar bisa merumuskan kebijakan daya dukung yang presisi. Nah, pada kesimpulannya, kita akan menyampaikan bahwa untuk mencapai keseimbangan ekologi dan antroposfer, ada 4 elemen kunci yang saling berkaitan, di mana ada kuantitas atau intervensi hulu. Program KB diperlukan untuk mengatur fertilitas agar kita bisa mengerem eksploitasi hutan. Yang kedua ada kualitas atau ruang binaan. Lingkungan dan infrastruktur yang sehat akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang mampu mencegah timbulnya patologi sosial. Yang ketiga, distribusi atau intervensi keuangan. Nah, transmigrasi menjadi solusi untuk meredakan beban di wilayah epicentrum yang sudah terlalu jenuh atau padat. Yang keempat, teknologi atau navigasi presisi. Kita harus mengintegrasikan SIG dan ITP atau indeks tekanan penduduk untuk memastikan semua kebijakan berbasis data spasial secara real time dan tepat sasaran. Selanjutnya, pada slide saran ini, maka kami menyarankan bagi pemerintah dan pengambil kebijakan perlu memperkuat integrasi lintas sektoral
antara BPS, BKKBN, dan KLHK ya. Seluruh program kependudukan harus dipetakan secara spasial menggunakan SIG tingkat lanjut. Tujuannya agar intervensi demografi yang dilakukan tepat sasaran dan bisa beradaptasi dengan karakteristik ekologis masing-masing daerah. Yang kedua, untuk masyarakat dan komunitas, kita harus meningkatkan literasi lingkungan secara masif di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat perlu sadar bahwa keputusan pribadi di rumah tangga, seperti soal jumlah anak atau keputusan untuk pindah migrasi, pasti memiliki jejak ekologi yang nyata. Oleh karena itu, kita harus membangun kesadaran kolektif mengenai dampak keputusan privat tersebut terhadap kelestarian lingkungan kita. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada satu kalimat di sini yang sangat bagus, yakni mengelola penduduk adalah mengelola masa depan bumi. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk itu saya kembalikan kepada Bapak Adnan selaku moderator. Dipersilakan Pak Adnan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah memaparkan sajian dari makalahnya. Untuk sekarang Bapak dosen gimana? Mau presentasi dulu apa gimana? Apa dilanjut ke pertanyaan? Ya, saya presentasi dulu deh. Oh ya, boleh. Silakan Bapak. Heri Irawan. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Agam Muhammad Saril. Hadir Bapak. Weni Mulyani. Hadir Bapak. Utia. Utia. Bu Tia. Utia ada nggak? Utia. Utia ada Utia. Utia ada nggak Utia? Hadir Pak, Masih ke hadir. mute. Hadir ke mute. Hadir Pak. Hadir Pak. Halo. Iya, saya lagi scroll. Hadir Pak. Iya, saya lagi scroll. Hadir. Ya hadir Pak Utia. Ini kalau lagi presensi kameranya baru dihidupin semua. Giran tadi lagi presentasi off cam. Makanya saya kadang-kadang lihat di partisipan, lihat saya scrollin gitu. Terus si Saril sampai ketawa Ril. Nia Kurniasari. Hadir Pak, hadir. Ya, Agustini. Hadir Pak. Ya. Widiani. Hadir Pak. Ya, Sepia. Hadir, Pak. Ya. Dian Hildayati. Dian. Hadir Pak. Ya. Hadir Adnan Narut. Sudah. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Chandriani. Hadir Pak. Hadir. Sarni Puspitasari Silaban. Hadir Pak. Hadir. Asriani Faradita Ritonga. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Junarsi. Hadir Pak. Anissa Semendawai. Anissa? Enggak ada Pak. Anissa Semendawai. Ah? Tidak hadir Pak. Oh iya, oke. Eni Kristina. Hadir Pak. Iya. Salsabila. Hadir Bapak. Iya. Raden Ayu Wilis Kusuma. Hadir Pak. Iya. Puji Lindayani. Puji. Hadir Pak. Iya. Dimas Prabowo. Hadir, Pak. Iya. Ibatullah Jada. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Nasruddin. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Hadir. Emia Sagitavia. Hadir Pak. Iya. Tubaiha. Hadir Pak. Iya. Baik Yuni Trias Mustika. Hadir Baik. Pak.
Iya. Hadir. Iya. Indriani Dia Puspitasawati. Hadiroh. Iya. Mulyana. Hadir Bapak. Iya. Titik Subekti. Hadir, Pak. Iya. Ulfa Nur Halifah. Saya hadir, Ya, gini, Pak. Pak. Iya. Wardana. Hadir Pak. War. Iya. Agung Ramadan. Hadir Pak. Hadir Pak. Nandisa Lucy Novitasari. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Aska Sabili Salam. Hadir Pak. Aska. Hadir. Ya, sudah. Kapita Sari. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Anita Raya. Hadir, Pak. Adli Ramli Helasan. Hadir Pak. Fatima Zara. Hadir, Pak. Nikma Ainun. Hadir, Pak. Ya. Jihan Afifah. Hadir, Pak. Osrele Mabun. Hadir, Pak. Ya. Eka Setiawati. Hadir, Pak. Ya. Rodo Togar Simanjuntak. Hadir Pak. Ya. Elis Molisa. Elis. Elis. Elis Molisa ada nggak nih? Ril. Elis Molisa ada, Ril? Ril. Tadi ada Pak, cuman di sini nggak terlihat di Zoom. Ya udah saya nggak presensi, Ril. Atau di mute nggak? Siapa namanya? Elis. Iya Bapak, belum ada. Kayaknya terkenal Iya, nggak atau ada di gimana. sini ya. Berarti nggak hadir ya. Elis nggak hadir. Mau Sulistio Palupi. Hadir, Sulis. Saya Ya. Ya, sudah. Ahmad Ruslan. Hadir Pak. Ya. Askira Ramadhani. Askir. Saya Azikra. hadir. Saya Ya, hadir. sudah. Siapa? Zikra. Oh, Jikra. Ya, makasih. Namanya Pak. bukan Jikra itu, Nikmatul Iza. Lupa diganti. Maaf. Iya, makanya di itu saya kaget saya. Hasanah. Hadir, Pak. Iya. Muhammad Pacar Rizal. Hadir Pak. Hadir Pak. Iya, sudah. Ya, dilanjut tanya jawab ya. Nanti saya ini ya, dilanjut ya. Oh ya, Kalau ada baik yang Pak dimatikan, dosen. kalau off cam kamera ketahuan, saya akan pantau terus juga ini. Siap Pak, siap. Iya, ya. Ya. Baik Bapak dosen, terima kasih presensinya untuk teman-teman semuanya. Barangkali ada pertanyaan yang bisa diajukan terkait dengan makalah yang telah kami paparkan. Silakan untuk raise hand, kemudian bisa dicatat di kolom komentar. Silakan yang mau bertanya. Untuk termin pertama kami buka. Silakan Saya, Bapak Pak, Ibu. Saya mangga, izin. Bu Asriani. Siap. Iya, terima kasih Pak Adnan, terima kasih untuk kelompok 8. Mohon izin, saya mau bertanya. Ini lebih ke ini sih, menanyakan pendapat Bapak Ibu gitu ya, karena ada beberapa hal yang saya temukan. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar web ya yang diterbitkan oleh WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Itu web tersebut banyak memberitakan mengenai aktivitas-aktivitas manusia yang kemudian berimbas kepada ekologi seperti itu ya. Tadi saya tertarik ketika Bu Nia menjelaskan mengenai demografis itu salah satunya bisa ditangani gitu kan dengan transmigrasi gitu. Terus kemudian Bu Sepia menjelaskan ada benefit sama kerugiannya juga kalau melakukan transmigrasi seperti itu. Tapi di sini saya mau menyoroti suatu hal nih Pak. Kalau misalnya tadi kita bahas mengenai transmigrasi, yang tentunya tujuannya adalah untuk pemerataan demografi di Indonesia, yang dimana juga dengan adanya distribusi mobilitas geografis ini bisa mengurangi beban di Pulau Jawa katanya, yang notabene Pulau Jawa ini kan memang adalah pulau paling kecil di Indonesia, tapi malah justru
setengah bahkan lebih penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini sering banget kita lihat apa namanya beberapa pemberitaan mengenai aktivitas transmigrasi ini gitu. Tapi dari transmigrasi itu pula, saya juga sering menemukan bahwa banyak sekali aktivitas-aktivitas seperti deforestasi demi pembukaan lahan. Terus juga muncul konflik tenurial. Konflik tenurial itu seperti perselisihan gitu ya dengan masyarakat lokal, yang dimana masyarakat lokal di luar Pulau Jawa itu biasanya memiliki local wisdom yang sangat kuat, terutama mengenai ekologi di sekitar mereka. Nah, jadi realitas saat ini proyek strategis nasional seperti yang kita sudah sama-sama dengar, ada pengembangan ibu kota Nusantara, contohnya ya di Kalimantan Timur, atau program food estate di Papua, itu akhirnya memicu gelombang perpindahan penduduk yang banyak, karena memang butuh tenaga kerja juga kan, yang dimana tenaga kerjanya itu ditarik dari Pulau Jawa, seperti itu. Lalu kemudian terjadilah transmigrasi yang formal maupun migrasi yang spontan. Nah, ini salah satunya saya dapatkan informasi tersebut dari web Walhi, dan ada Mongabe juga yang lambangnya kadal itu. Lalu dilaporkan juga dari situ bahwa terjadi deforestasi yang semakin luas gitu ya. Jadi hutan primernya kemudian ditebang gitu untuk pembukaan lahan, dan akhirnya memicu konflik lahan dengan masyarakat adat ya. Nah, melihat konflik agraria yang real tersebut gitu ya, apakah konsep rekayasa demografi yang seperti Bapak Ibu jelaskan tadi melalui transmigrasi yang horizontal masih relevan dipertahankan dalam kebijakan kependudukan yang modern? Atau mungkin program ini justru memindahkan bencana ekologis gitu loh. Bencana ekologis yang dimana justru awalnya pulau-pulau di luar Jawa gitu ya, selain Jawa ini awalnya memiliki ekologi yang baik-baik saja, terus juga sistem dari ekosistemnya berjalan dengan baik, tapi terjadi shifting ecological burden gitu. Nah, ini kan jadinya nggak nyelesain masalah ya kalau menurut saya pribadi, tapi bagaimana menurut Bapak Ibu? Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Teman-teman, apa mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Atau kita buka pertanyaan kedua dulu aja ya, buat persiapan kita untuk menjawab. Silakan, Bapak, Ibu, ada yang pertanyaan kedua? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Ibu Azikra. Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya, apakah kelompok penyaji dapat memberikan gambaran proyeksi demografi di Indonesia? Mungkin secara singkat aja, saya ingin mengetahui bagaimana permasalahan kependudukan terhadap lingkungan di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan melalui grafik proyeksi demografi. Terima kasih. Ya, baik Ibu, makasih pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan yang ketiga. Silakan Bapak Ibu, atau kita cukupkan dulu dua dulu untuk menjawab. Gimana Bapak Ariel, Ibu Nia, Ibu Sepia? Apa cukupkan dua dulu, Pak? Ya, cukup dua saja dulu, Pak. Biar Ya, dijawab dulu. silakan. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu siapa tadi? Ibu Astriani, ya. Oh ya, Bu Dita, Pak. Ada di kolom komentar, Pak. Saya Oke. taruh. Siap. Jadi pertanyaannya, apakah konsep rekayasa demografi melalui transmigrasi horizontal ini masih relevan dipertahankan dalam kebijakan kependudukan modern? Ataukah program ini justru memindahkan bencana ekologis dari Jawa ke pulau lain, bukannya menyelesaikan masalah? Gitu. Silakan Bapak Ibu, Ariel atau Bu Nia atau Bu Sepia yang mau menjawab. Baik Pak Adnan, saya coba jawab. Atau yang pertanyaan yang kedua dari Abu Zikra, apakah Bu Nia kelompok tadi penyaji? dijawab, Pak. Oh, mau dijawab dulu? Ya, silakan Pak. Bu Nia apa? Baik, saya coba menjawab
sepengetahuan aja ya Pak ya. Nanti bisa nanti ditambahkan oleh Bapak dan Ibu-ibu kelompok 9. Tadi kan pertanyaannya itu apakah masih relevan ya untuk saat ini ya gitu. Transmigrasi ini apa namanya itu di era modern gitu. Nah, mungkin di sini kalau mungkin saya bisa jawab, mungkin konsep transmigrasinya itu mungkin bisa berfokus sekedar memindahkan populasi dari titik A ke titik B, atau mungkin dari Jawa ke Sumatera atau ke Kalimantan gitu ya. Karena kan kita melihat dari kepadatan penduduk di Jawa itu sudah sedemikian padatnya hingga zonanya tuh udah sepertinya warnanya merah gitu dari ujung Sumatera sampai ke ujung apa tuh di daerah Jawa ya gitu. Nah, oleh karena itu di sini topik utamanya sebenarnya bukanlah perpindahan orangnya saja sih, tapi kita juga harus melihat dari sisi perencanaan ruangnya gitu. Jika perpindahan penduduk ini baik transmigrasi secara formal maupun migrasi yang sifatnya spontan tidak dibarengi dengan planning land use yang berbasis daya dukung secara ekologis, maka mungkin potensi konflik dari segi agraria dan deforestasi yang tadi disebutkan mungkin itu akan menjadi apa ya proyek infrastruktur yang berskala besar yang mungkin terus akan berulang gitu. Otomatis pasti ini menjadi kekhawatiran kita semua sih gitu ya. Bukan hanya tadi Bu Dita gitu. Karena ini mengenai pemindahan pemindahan penduduk yang pasti akan mengakibatkan bencana ekologis secara realitanya kalau kita didukung oleh data-data organisasi seperti WALHI atau Mongaba ya Budita ya gitu. Pasti terjadi ketimpangan antara lain kita melihat dari logika secara ekonomi dan logika secara ekologis. Dimana kalau logika ekonomi itu pasti memerlukan lahan luas dan tenaga kerja masif untuk efisiensi produk. Kalau kita lihat dari logika ekologisnya mungkin memerlukan pelindungan hutan primer dan ruang kelola masyarakat adat yang memegang local wisdom sebagai penjaga keseimbangan dari ekosistem itu sendiri. Nah, ketika terjadi migrasi besar-besaran gitu ya, dan sistem ekologi yang tadinya apa stabil nih di luar Pulau Jawa itu akan menjadi apa ya korban atau pola dari pembangunan yang akan menjadi top down yang seringkali akan mengabaikan hak teritorial dari masyarakat lokal itu sendiri. Mungkin itu jawabannya bisa ditambahkan oleh Pak Aril atau Ibu Septia dan Pak Adnan. Oke, itu. Gimana? Ada yang mau ditambahkan, Bapak Agam, Bu Sepia? Atau gimana, Bu Dita? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, sudah puas. Ternyata kita memiliki kurang lebih pemikiran yang hampir sama ya, Pak ya. Jadi kelompok Bapak maupun mungkin beberapa orang juga memang transmigrasi itu diperlukan untuk mengurangi sentralisasi gitu ya di Pulau Jawa. Tapi memang pasti hal-hal seperti kebijakan itu selalu ada bawa dampak buruk gitu. Dan itu seperti pisau bermata dua gitu ya. Jadi kayak mau ke sana salah, ke situ juga salah, tapi harus tetap dilakukan gitu ya. Kurang lebihnya memang kita baik masyarakat maupun pemerintah harus memikirkan dampak ekologi dari aktivitas manusia. Jadi tentunya tetap berkelanjutan ya Pak ya untuk aktivitasnya. Jadi ada yang namanya penggunaan ekologi berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk jawabannya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin sekarang ke pertanyaan yang kedua dari Bu Jikra tentang apakah kelompok penyaji dapat memberikan gambaran proyeksi demografi di Indonesia. Mungkin secara singkat saja, saya ingin mengetahui bagaimana permasalahan kependudukan terhadap lingkungan di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan melalui grafik proyeksi demografi. Silakan, mungkin Bapak Ariel yang mau menjawab. Iya, baik. Insya Allah saya jawab. Terima kasih Bu Zikra atas pertanyaannya. Sebetulnya tadinya saya ingin sampaikan terkait secara
komprehensif dan secara empiris ya di Indonesianya tuh seperti apa sih proyeksi demografi. Cuman tadi saya mikirnya karena takutnya terlalu panjang bahan presentasi, ternyata alhamdulillah Bu Zikra menanyakan hal tersebut. Nah, baik, izinkan saya untuk share screen lagi data yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu karena ini menarik perhatian saya juga terkait dengan proyeksi demografi. Ya, mungkin bisa dikomentari oleh Bu Dita ya, yang sebagai eh, ahlinya dalam bidang Guru geografi, Bu geografi. Dita, Ibu geografi kita. Baik, izin. Baik, bisa terlihat ya Bapak Ibu. Nah, inilah data yang sudah saya rangkum, lalu saya buatkan infografisnya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Zikra. Nah, di mana Bapak Ibu jika dilihat di sini kita nggak usah susah-susah deh menjelaskan seperti ini. Saya juga akan menjelaskan secara sederhana saja ya. Kita bayangkan dulu Indonesia itu seperti rekening tabungan alam gitu ya. Rekening tabungan tapi alam gitu Indonesia tuh. Nah, setiap tahun alam memberikan pemasukan. Jadi ngisi uang kita gitu berupa air bersih, hasil hutan, udara bersih, lahan pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Nah, kemampuan alam menghasilkan kembali sumber daya tersebut kita sebut dengan daya dukung lahan. Atau kalau di sini disebutnya biokapasitas katanya. Tapi di sisi lain nih, manusia itu terus mengambil rekening alam itu. Jadi narik terus saldonya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, besarnya pemakaian sumber daya ini disebut jejak ekologis. Nah, lalu kita hubungkan dengan infografis berikut. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Nah, jadi pada grafik terlihat ada dua garis ya. Garis hijau itu menunjukkan daya dukung alam Indonesia. Nah, terlihatnya garis ini terus menurun dari tahun ke tahun. Nah, mengapa menurun? Karena tentu banyak hutan berkurang, lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri, dan banyak pemukiman. Sungai juga mengalami pencemaran, keanekaragaman hayati pun semakin berkurang. Nah, akibatnya kemampuan alam untuk apa namanya memulihkan dirinya itu menjadi semakin rendah ya, Bapak Ibu. Nah, terus sementara itu kita dapat melihat garis merah ini menunjukkan jejak ekologis atau kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam yang terus meningkat. Nah, walaupun laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu tidak setinggi dahulu karena keberhasilan program KB, nah, jumlah penduduk di Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari, kalau tidak salah, 280 juta jiwa, kalau saya tidak salah ingat itu. Nah, artinya kebutuhan akan makanan, energi, air bersih, perumahan, dan transportasi pasti terus meningkat gitu. Selain itu, pola hidup modern juga membuat konsumsi masyarakat juga semakin besar. Nah, gampang banget sekarang kan GrabFood gitu kan online, apa-apa online. Lalu kita fokus juga ke titik persilangan ini ya, Bapak Ibu ya. Pada suatu titik garis merah dan garis hijau itu bertemu, titik ini disebut dengan overshoot point atau titik terlampauinya daya dukung lingkungan. Nah, artinya apa? Sejak titik tersebut, kebutuhan manusia mulai lebih besar daripada kemampuan alam untuk menyediakan dan memulihkan sumber daya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Nah, setelah melewati titik itu, Indonesia masuk ke kondisi disebut defisit ekologis. Nah, apalah sederhanakan saja. Sederhanakannya adalah kita mengambil sumber daya alam lebih cepat
daripada kemampuan alam untuk menggantinya. Ibarat tadi rekening tabungan, kita mulai menggunakan tabungan pokok karena penghasilan bulanannya sudah tidak cukup. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lihat ke pojok kanan atas, di situ Pulau Jawa adalah contoh paling jelas ya. Luas Pulau Jawa di situ hanya sekitar 7% dari total daratan Indonesia, tetapi dihuni lebih dari separuh penduduk Indonesia dan menjadi pusat industri nasional. Akibatnya apa? Tekanan terhadap lingkungan sangat besar. Nah, dampak yang dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari itu kita merasakan kan yang di Pulau Jawa nih. Yang pertama tadi sudah dijelaskan krisis air tanah ya. Yang kedua polusi udara makin tinggi. Yang ketiga banjir rob dan banjir yang semakin sering terjadi. Terus berkurangnya juga lahan pertanian produktif sudah pasti. Lalu meningkatnya resiko kekeringan pada musim kemarau. Nah, dari gambar tersebut, maka kita harus sepatutnya peduli akan kondisi sekarang. Nah, lalu mengapa kita harus peduli? Nah, kenapa nih? Inilah yang menurut saya awal mula dari kiamat mungkin ya. Kenapa nih bisa disebut awal mula dari kiamat? Karena jika kondisi ini terus berlangsung, generasi mendatang akan menghadapi sumber daya alam yang semakin terbatas. Ketersediaan air bersih bisa berkurang. Nah, biaya pangan bisa meningkat karena kekurangan pasokan. Kualitas lingkungan menurun dan resiko bencana menjadi lebih besar. Tidak hanya berbicara tentang permasalahan, di sini juga mungkin solusinya seperti apa. Nah, solusinya adalah defisit ekologis bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, satu, melindungi dan memulihkan hutan. Terus, mangrove dan daerah resapan air. Yang kedua, mengurangi pencemaran sungai dan lingkungan. Yang ketiga, menggunakan energi secara lebih efisien. Yang keempat, mengembangkan energi terbarukan. Yang kelima, menerapkan pola konsumsi yang lebih bijak. Yang keenam, mewujudkan pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Sebetulnya solusi-solusi ini tuh setiap hari kita dengarkan Bapak Ibu ya, cuman tidak kita lakukan dengan maksimal karena beberapa hal, apakah itu tentang kebijakan atau itu masyarakat dengan literasi lingkungan yang masih kurang. Gemes kan kita udah dikasih tahu jangan buang sampah di sungai masih aja ada gitu kan. Yang penting mereka nyaman, aman padahal kita sudah menyakiti alam kita sendiri gitu. Nah, itulah maksud dari mungkin membahas sedikit ke belakang tadi presentasi kami program kependudukan dan apa hubungannya dengan lingkungan alam gitu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari gambar ini atau infografis ini adalah kemampuan alam itu sedang menurun, sementara kebutuhan manusia terus meningkat. Akibatnya Indonesia telah memasuki kondisi defisit ekologis, yaitu saat konsumsi sumber daya alam melebihi kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Mungkin itu singkatnya Bu Zikra dari saya. Semoga mudah dipahami. Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau menambahkan atau yang lainnya, saya kembalikan lagi ke Pak Adnan. Ya, Makasih, Pak terima kasih Ariel. Pak Ariel penjelasannya. Gimana Bu Jikra? Apakah paham atau Sudah belum? puas. Terima kasih, Oh ya, Bapak. ya alhamdulillah sudah terpuaskan ya. Bapak dan Ibu semuanya mengingat waktu, tapi jam berapa ya Pak dosen? Jam 2:30 bukan ya waktunya? Udah ya Pak Adnan, udah ya. Iya, mungkin mohon maaf ini ada Oke. 2 pertanyaan lagi yang telah di Ya saya kolom chat yang mungkin ngasih ini ya. dulu ya sebentar ya. Siap Pak, siap, mangga Ya. dilanjut Pak.
Jadi pada intinya ekologis itu sangat penting ya. Itu harus diingat dulu, ekologi itu sangat penting dimanapun kita berada itu. Baik di rumah, di sekolah, atau di lagi jalan, lagi traveling, itu yang harus kita ini kan. Nah, masalah kayak di Jakarta, penduduk-penduduk di Jakarta rata-rata ngambil pakai sumur bor. Nah, orang sampai ketakutan dengan akan kehabis air gitu kan. Memang kalau eh, air yang kita pakai dari sumur bor atau yang dibor dari sanyo atau dari mesin-mesin lain, itu kita mempergunakannya sehemat mungkin lah gitu. Jangan sampai dibuang-buang gitu, jangan sampai mubazir gitu. Itu yang penting, jangan sampai itu. Nah, makanya saya mengharapkan pergunakan secukupnya gitu. Dan yang digunakan sesuai kebutuhan kita gitu. Itu ya kalau yang dari segi ekologis, masalah pertanahan yang ada sumber daya airnya. Nah, begitu juga kalau sumber daya alam-alam yang lain. Nah, seperti adanya kandungan-kandungan mineral di luar sana kayak di Kalimantan, di Papua, itu juga sangat penting gitu. Makanya kita harus jaga nih, harus jaga semua gitu lingkungan kita ini. Kayak jangan sampai kita tergerus juga gitu. Kasihan nanti generasi penerus kita nggak punya ini lagi gitu, nggak punya harta kekayaan yang udah tergerus semua, yang udah terhabis semua gitu. Gitu ya yang masalah ini. Terus yang masalah penduduk kita kan memang paling padat tadi yang disebutkan di Pulau Jawa gitu ya. Kita ini udah overlapping itu. Jumlah penduduk di Pulau Jawa kan udah 100 jutaan lebih kan, pada penduduk kita 280. Mungkin udah lebih dari 100 jutaan gitu. Udah mungkin 120 juta gitu. Makanya kita juga sebenarnya mau pemerataan penduduk sebenarnya. Supaya ada penyebaran penduduk bisa memperbaiki ekonomi-ekonomi yang ada di daerah-daerah lain. Betul nggak? Jadi ekonomi kita bisa sama lah, jadi merata maksudnya gitu. Dengan adanya pemerataan pendapatan, pemerataan penduduk dan lain-lain itu, kita bisa sama-sama maju semua dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu yang kita harapkan dari materi masalah ekologi ini semua gitu. Begitu juga yang tadi penduduk ya. Kenapa sih kalau dari setiap kita Lebaran pulang kampung, nanti setelah balik ke Jakarta bawa orang, tadi ada yang bertanya begitu. Nah itu juga sebenarnya sekarang ini udah mulai agak berkurang. Tadi udah benar juga, ada yang udah nggak seperti yang beberapa tahun yang lalu lah gitu. Ya, setiap pulang kampung bawa sanak kami saudara ke Jakarta, akhirnya disuruh kerja, dan akhirnya penduduk Jakarta juga semakin banyak dan semakin padat gitu. Itu yang bisa kita ini kan, jadi supaya jangan sampai overlapping juga atau kepenuhan di Jakarta ini gitu. Makanya kan tadi solusinya di IKN, di Kalimantan dan lain-lain, ada program BKKBN buat supaya bisa ada transmigrasi kayak begitu. Itu yang kita harapkan supaya bisa dimengerti oleh kita semua. Ya, jadi intinya semua itu ya. Nah, Ya, itu jadi baik Bapak dosen. Oh ya, ini udah Pak ya? emang kompleks kita permasalahannya. Mungkin dari saya sekian aja dulu. Karena ini juga saya lagi ada hal, saya cukupkan aja di sini dulu ya semua ya. Oke, baik Baik, Bapak dosen. Ya, Terima kasih. di kesimpulan aja Pak Adnan. Di Siap, simpulan ntar saya tutup. siap, Disimpulin mangga. yang hasil tadi. Simpulan. Ya, alhamdulillah mungkin mudah-mudahan apa yang Bapak dosen sampaikan itu menjadikan pelajaran buat kita semuanya bahwa memang ekologi ataupun hal-hal yang sekitar kita bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin Bapak dosen
Dan Bapak Ibu yang memang tadi yang udah ngisi di kolom chat untuk bertanya, mohon maaf jika tidak terjawab karena memang waktu yang tidak cukup ya. Mungkin segitu Bapak dosen dari saya, perwakilan dari kelompok 9. Saya tutup dengan bacaan hamdalah Ya. alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Amin. terima kasih semua udah mengikuti materi hari ini. Pak, izin Semoga Pak. bermanfaat ilmunya semua. Pak, Dan izin jangan Pak. lupa, Pak, saya baru masuk Zoom Pak. Nggak lihat ya grup. udah bubar Bu. Ya udah. Ini, iya. Ya udah nanti saya ini Bu. Ya, demikian Makasih, Bapak. demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Semoga mengikuti kuliahnya dengan baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Izin keluar ya, saya izin keluar pamit. Ya, Makasih, Pak. Bang. Pak, makasih Bapak. Terima kasih.